dalam buku Speaking in God Names, Islamic Law, Authority in a Woman, diterbitkan di One World, Oxford. Khalid Abdul Fadl selaku penulisnya menyatakan di halaman 93, dia menyatakan authoritarianism is the act of locking or captivating the will of the divine or the will of the text into a specific determination, and then presenting this determination is inevitable, final, and conclusive. Jadi otoritarianisme itu ialah praktek menafsirkan, adalah aktivitas mengunci dan mengurung kehendak Tuhan atau kehendak teks dalam satu penafsiran, kemudian menyatakan bahwa penafsiran ini sudah tak bisa dihindari, sudah final dan konklusif. Salam sejahtera untuk semua, jumpa lagi dengan channel Imam Nalar. Di video kali ini saya akan mendiskusikan perbandingan antara tafsir dengan hermeneutika. Berbicara tafsir dan hermeneutika itu tentu akan menguras banyak waktu dan banyak halaman karena keduanya merupakan entitas yang sangat luas. Tetapi di video kali ini saya akan mencoba meringkas perbandingan antara keduanya dengan 4 poin. Poin pertama persamaan, kemudian perbedaan, terus kelebihan, dan yang terakhir itu kekurangan. Kita masuk pada poin pertama. Apa persamaan antara tafsir dengan hermeneutika? Tafsir dan hermeneutika itu secara umum merupakan merupakan dunia penafsiran. Jadi upaya menafsirkan, memahami dan menjelaskan teks, terutama kitab suci, itu merupakan kawasan di mana hermeneutika dan tafsir berjumpa. Nah, itu persamaannya secara umum. Nah, kemudian pada poin kedua, perbedaan. Apa perbedaan antara keduanya? Nah, ini cukup rinci untuk dibahas karena hermeneutika itu dan tafsir lahir dari lokus dan temporalitas yang berbeda. Tafsir misalkan itu lahir di lingkungan Islam dan memang diarahkan untuk menafsirkan kalam Tuhan, yaitu Al-Quran. Sementara hermeneutika sedari awal itu merupakan praktek dan metode dalam menafsirkan Bible, ya kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru gitu. Nah, itu perbedaan sederhananya. Kemudian masuk ke perbedaan berikutnya. Tafsir itu sendiri dari segi definisi itu merupakan, kalau mengacu terhadap penjelasan Muhammad Husain Az-Zahabi dalam At-Tafsir wal Mufassirun jilid 1, dalam Khazanah Islam itu ada tafsir, ada takwil. Kita mulai dari takwil. Takwil itu sendiri dari akar katanya itu bermakna mengalihkan. Mengalihkan dalam artian secara terminologis, takwil itu berupaya menjelaskan firman Tuhan secara keluar dari makna harfiahnya karena adanya korinah, adanya indikasi yang meniscayakan, mengharuskan penafsiran untuk terlepas, untuk keluar dari makna harfiahnya. Contoh sederhananya misalkan terdapat dalam surat Al-Isra ayat 72, surat ke-17. Di situ ada ayat wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Orang yang buta di dunia, kelak di akhirat dia akan lebih buta dan lebih sesat jalannya. Kalau ini diartikan secara harfiah, ini berbahaya karena konsekuensinya orang buta akan masuk neraka. Maka disitulah ada takwil, yaitu buta yang dimaksud dalam ayat itu maksudnya buta mata hati, buta mata pikiran, sehingga tidak mau menerima kebenaran Islam. Nah, itu contoh sederhana dari takwil. Sementara tafsir, kata Husain Az-Zahabi, itu upaya menjelaskan firman Tuhan dengan penekanan, yaitu mengakomodir sebanyak mungkin riwayat dari Nabi, sahabat, dan tabi'in, karena ketiganya itu dianggap sebagai pihak yang paling otoritatif dalam menjelaskan firman Tuhan. Nah, terlepas dari definisi Husain Az-Zahabi ini, secara umum memang tafsir itu merupakan seperangkat metode dalam menjelaskan firman Tuhan di dalam internal Islam, khususnya ya Al-Quran dan hadis. Nah, itu tafsir. Sementara hermeneutika cakupannya itu ternyata lebih luas. Hans Georg Gadamer dalam bukunya, dalam artikelnya Philosophical Hermeneutics, Classical and Philosophical Hermeneutics halaman 29, disebutkan di sana bahwa hermeneutika itu ada 4 bidang. Pertama, hermeneuse. Hermeneuse itu artinya fenomena penafsiran, peristiwa penafsiran, fakta tentang adanya penafsiran, itu hermeneuse. Kemudian yang kedua, hermeneutik, berbicara tentang tata cara, metode, teori, konsep dalam menafsirkan. Dan yang ketiga itu kemudian filosofis hermeneutik, berbicara tentang syarat-syarat kemungkinan secara ontologis dan filosofis dalam proses penafsiran. Dan yang terakhir itu hermeneutis filosofi, berbicara tentang penalaran filosofis, sejumlah penalaran filosofis tentang cara menafsirkan.
Nah, dari 4 bidang ini yang paling banyak diperbincangkan di lingkungan Islam, khususnya akademisi Muslim Indonesia, adalah hermeneutika untuk 2 cabang yang terakhir, filosofi hermeneutik dan hermeneutik filosofi. Berbicara hermeneutika pada tataran paradigmatis, pandangan umum yang memayungi sejumlah teknis-teknis penafsiran. Nah, lebih lanjut hermeneutika itu kalau mengacu terhadap pandangannya klasifikasi Joseph Bleicher dalam bukunya Contemporary Hermeneutics, disebutkan di sana bahwa hermeneutika itu secara umum terbagi 3. Pertama, hermeneutika teoritis, berupaya menjelaskan teks sesuai maksud pengarang, sehingga hermeneutika itu meniscayakan tidak hanya prosedur kebahasaan tapi juga prosedur analitis terhadap dunia pengarang. Kemudian yang kedua, hermeneutika filosofis, yaitu hermeneutika yang arahnya tidak berbicara tentang cara penafsiran, tetapi merupakan penalaran filosofis tentang apa itu penafsiran dan bagaimana mengapa pada tataran ontologis dunia penafsiran itu sendiri, dunia pemahaman bahkan lebih jauh lagi. Dan yang terakhir itu hermeneutika kritis, hermeneutika yang diarahkan untuk membongkar persembunyian ideologis dan kepentingan di dalam praktek penafsiran. Itu merupakan penafsiran yang digagas oleh Jürgen Habermas. Nah, lebih lanjut dalam hal ini, Paul Ricoeur di dalam bukunya Hermeneutic and the Human Sciences, Essays on Language, Action and Interpretation, diterbitkan oleh Cambridge University Press di Cambridge tahun 1981. Di artikel pertama, The Text of Hermeneutics, dia menyebutkan bahwa hermeneutika itu pada mulanya merupakan praktek penafsiran, sebagaimana lazimnya dunia tafsir dalam Islam, tetapi diarahkan kepada Bible. Nah, tetapi kemudian Schleiermacher dan Dilthey mencoba mengangkat praktek penafsiran yang sedemikian beragam ini pada tataran Kunstlehre, teknologi penafsiran. Maksudnya pada tataran yang universal, pandangan umum tentang dunia penafsiran. Nah, di situ kemudian mulai berkembang hermeneutika itu tidak lagi sebagai metode penafsiran tapi sebagai filsafat penafsiran. Nah, itu kemudian dilanjutkan oleh Heidegger, Gadamer, terlepas dari persitegangan pemikiran antar beberapa tokoh hermeneutik itu. Jadi secara umum dari segi perbedaan ini, kalau berbicara perbedaan tafsir dengan hermeneutika itu berbicara pada tataran paradigmatis, berbicara tentang pandangan umum yang memayungi sejumlah teknik-teknik penafsiran. Sementara tafsir sendiri itu sifatnya teknik dan operasional. Jadi tak seperti hermeneutika, tafsir itu memiliki teknik operasi dan cara kerja yang jelas serta to the point ketika berupaya mencacah firman Tuhan. Jadi makanya di dalam tafsir itu ada ayat, ada kajian tentang muhkam, mutasyabih, mutlak, muqayyad, kemudian tentang domir dan macam-macam yang memang secara umum tafsir itu menyediakan cara kerja yang langsung to the point terhadap firman Tuhan, terhadap Al-Qur'an. Sementara hermeneutika tidak demikian. Jadi hermeneutika itu lebih ke pandangan umum untuk memberikan arahan universal bagi dunia penafsiran. Nah, itu berbicara perbedaan. Kemudian kita masuk pada ranah yang ketiga, kelebihan. Apa kelebihan tafsir yang tidak dimiliki hermeneutika? Nah, tafsir itu jika mengacu terhadap perbedaan tadi, mampu memberikan kita panduan yang jelas dan tegas ketika ingin memahami Al-Quran. Sementara hermeneutika itu tidak demikian. Jadi tafsir itu langsung memberikan kita suatu arahan ketika berhadapan dengan firman Tuhan. Misalkan dzalikal kitabul la raiba fih, ayat kedua dalam surat Al-Baqarah. Kenapa di dalam ayat itu menggunakan term dzalik? Hermeneutika tidak menyediakan panduan langsung untuk menjelaskannya, tapi tafsir menjelaskannya dengan mengakomodasi konsep dalam nahwu bahwa dzalik itu adalah isim isyarah. Ketika kemasukan lam lil bu'di itu maknanya jauh. Kenapa kemudian menggunakan kata dzalik? Nah, itu untuk menunjukkan litakzim, mengagungkan firman Tuhan, karena firman Tuhan yang dimaksud itu bukan hanya yang tertera di dalam mushaf, tetapi menunjuk kepada firman Tuhan yang ada di Lauh Mahfuz gitu. Karena jauh maka kemudian digunakan kata dzalik, jauh. Itu firman Tuhan yang itu. Jadi bukan hanya menunjukkan jauh tapi menunjukkan litakzim, pengagungan, karena jauhnya dari posisi kita teramat agung maka kemudian digunakan term itu. Nah, itu segelintir contoh, secuil contoh tentang kelebihan dari tafsir. Dia mampu memberikan arahan yang tegas dan jelas ketika kita ingin membedah firman Tuhan.
Tapi kalau berbicara kekurangan, tafsir itu sendiri hanya sejumlah merupakan sejumlah teknik-teknik dan operasionalitas dalam menjelaskan firman Tuhan, tetapi dia tidak memiliki orientasi paradigmatis. Hasil dari penafsiran itu diarahkan kemana? Makanya kemudian dalam sejarah Islam, tafsir itu kemudian bahasa kasarnya menghamba kepada sekte-sekte pengguna tafsir. Di sekte Asy'ariyah misalkan, tafsir Al-Quran diarahkan untuk mengokohkan Asy'ariyah itu sendiri. Sementara di sekte Mu'tazilah ya diarahkan untuk memaknai Al-Quran sesuai dengan sektenya. Misalkan ketika orang Mu'tazilah berhadapan dengan ayat wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu, di hari kiamat, setiap wajah itu berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya nadhirah. Nadhirah itu oleh kaum Mu'tazilah diartikan menunggu, karena memang nadhara itu juga bisa bermakna menunggu dengan adanya kata intadhara yantadhiru intidharan, menunggu. Tapi di kalangan Asy'ariyah itu salah. Itu maknanya melihat Tuhan. Karena memang nadhara itu maknanya melihat. Nah, di sini kemudian terjadi bagaimana tafsir itu yang sifatnya teknikalitas, teknis, diarahkan untuk menghamba pada kepentingan masing-masing dari sekte, sehingga kemudian tidak ditemukan titik temu, bahkan lebih parahnya lagi tidak memiliki orientasi paradigmatis tentang bagaimana mestinya sejumlah teknik dalam tafsir diarahkan ke depannya. Nah, itu kelebihan dan kekurangan dari tafsir. Sementara hermeneutika, dia mampu memberikan pandangan umum tentang arah dari teknik-teknik dalam penafsiran. Misalkan dalam hermeneutikanya Hans Georg Gadamer itu hermeneutika filosofis, ia berbicara bahwa setiap penafsir pasti diawali oleh pra-pemahaman. Pra-pemahaman itu adalah bekal pengetahuan dan wawasan yang dia dapat dari lingkungan, sehingga kemudian menyetir pemahamannya ketika berhadapan dengan teks, misalkan teks Al-Quran. Nah, itu kemudian menjadi salah satu bahan utama teori makna kumbauza yang dikembangkan oleh Profesor Sahirun Syamsuddin, sehingga ketika beliau menafsirkan Al-Quran, dia mencoba melihat Al-Quran itu dengan paradigma the fusion of horizon, peleburan cakrawala teks dileburkan dengan cakrawalanya beliau sebagai seorang penafsir. Makanya ke dalam penerapannya, misalkan ayat yang kemarin sempat viral itu surat Al-Maidah tentang larangan muslim berkawan dengan, atau larangan muslim mengangkat non muslim sebagai pemimpin, itu jika menggunakan makna kumbauza sebagai selaku hermeneutika kekinian dalam menafsirkan Al-Quran, maka kesimpulannya itu bukan lagi tentang larangan muslim mengangkat non muslim menjadi pemimpin, tetapi ayat di Al-Maidah itu turun ketika Islam di Madinah dalam situasi terancam perang, sehingga karena dalam situasi itu harus jelas mana muslim dan mana non muslim. Oleh karena itu mengangkat pemimpin dari non muslim itu justru berbahaya bagi Islam. Jadi poin yang dikandung dalam ayat itu setelah mempreteli situasi kontekstualnya adalah larangan untuk berkhianat terhadap suatu kelompok, di mana pengkhianatan itu, di mana kalau dalam keadaan sangat terancam, pengkhianatan itu bisa dianggap fatal, bisa berkonsekuensi fatal. Makanya kemudian ada larangan berkhianat. Nah, karena kebetulan waktu itu subjek dari pengkhianatan adalah muslim dan non muslim, maka kemudian non muslim ini kalau dijadikan pemimpin jelas efek fatalnya bagi Islam dan muslimin. Makanya kemudian dilarang mengangkat pemimpin dari non muslim. Jadi poin inti dari ayat itu dengan menggunakan penalaran hermeneutis adalah bukan larangan mengangkat non-muslim sebagai pemimpin, tapi larangan berkhianat terhadap suatu kelompok dengan mengangkat orang munafik diantaranya menjadi pemimpin di dalamnya. Gitu. Karena itu adalah bagian dari pengkhianatan, dan pengkhianatan itu justru akan membahayakan banyak orang. Nah, itu contoh kelebihan tapi juga kekurangan dari hermeneutika. Hermeneutika memberikan pandangan umum tentang bagaimana mengarahkan pemahaman atas Al-Quran ke depannya. Tapi hermeneutika tidak menyediakan langkah-langkah konkret, praktis, teori rigid, kemudian operasional dan teknis ketika berhadapan dengan firman Tuhan. Nah, dari diskusi ini tentang perbandingan Al-Quran atau perbandingan antara tafsir dan hermeneutika, saya ingin menegaskan bahwa keduanya itu bukan musuh yang harus dipisahkan, tapi adalah mitra yang harus disejajarkan untuk berkolaborasi dalam membelah semesta raya firman Tuhan. Nah, itu bertujuan untuk menghentikan yang namanya otoritarianisme penafsiran. Otoritarianisme penafsiran, kalau mengacu dalam buku Speaking in God Names,
Islamic Law Authority in a Woman, diterbitkan di One World Oxford. Khalid Abdul Fadl selaku penulisnya menyatakan di halaman 93, dia menyatakan authoritarianism is the act of locking or captivating the will of the divine or the will of the text into a specific determination, and then presenting this determination is inevitable, final, and conclusive. Jadi otoritarianisme itu ialah praktek menafsirkan, adalah aktivitas mengunci dan mengurung kehendak Tuhan atau kehendak teks dalam satu penafsiran, kemudian menyatakan bahwa penafsiran ini sudah tak bisa dihindari, sudah final dan konklusif. Nah, demikian apa yang dapat saya paparkan dalam video kali ini. Semoga berguna. Akhir kata, salam iman dan nalar.